bikin gerak. Selamat pagi pendengar Trijaya, alhamdulillah kita bersuap kembali di program Politik edisi hari ini, Sabtu 16 Juli 2022. Mari kita kembali hadir menjadi host Anda dan kami mengundang Anda yang ingin berpartisipasi, silakan. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, mungkin ada di antara Anda yang menjadi korban mafia tanah, silakan kita ikutan ya, sampaikan informasinya di 0812 101 atau Anda bisa mention Twitter dan Trijaya FM. Kita akan sapa juga, sudah hadir bersama kita pakar agraria dan pertanahan, saya sapa Dr. B.F. Sihombing. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sihombing. Selamat pagi Bapak Sarif. Apa kabar Pak Sihombing? Iya, selamat pagi Pak. Sehat ya? Sehat, salam sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk Trijaya FM pagi hari ini Pak Sihombing. Baik ke Pak Sihombing. Oke Pak Sihombing sudah Terima kasih. Masih di mute Pak. Pak Sihombing. Halo. Ya oke. Ya. Baik. Oke Pak Sihombing sebagai pakar agraria ya. Ini sebenarnya ada secerca harapan untuk masyarakat atau mereka yang menjadi korban mafia tanah ya. Tentu Pak Sihombing sudah sangat apalah konstruksi dari para mafia ini bekerja. Nah, sebenarnya modus semacam ini sejak kapan? Ya. Terima kasih Bapak Pak Marji Sarif ya. Ya. Jadi saya itu disengketa itu setelah tamat sarjana hukum di Kanwil BPN itu dari 84. Jadi mungkin senior sengketa sekarang ini yang masih hidup saya. Jadi kalau saya cermati dalam kasus ini, ya kan, Makassar, tanahnya Bapak Mukhtar Tompo, ya kan, itu kan berasal dari hak guna usaha yang sudah berakhir, tapi tidak diperpanjang, ya kan. Nah, khusus hak guna usaha ini kan dia diatur hapusnya hak guna usaha itu di dalam pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria. Di sini ada beberapa item, ya kan. Tapi yang jelas itu tanah tidak dipelihara, itu bisa dia hapus haknya. Itu sesuai dengan pasal 15 UPA. Nah, duduk soal atau posisi kasus sekarang ini saya lihat kan ada tumpang tindih hak guna usaha dengan SK penguasaan. Itu dulu kita cermati, ya kan. Nah, kenapa Pak Gubernur tahun 93 kalau nggak salah tadi dikatakan mengeluarkan SK penguasaan di atas tanah hak guna usaha yang sudah dibeli sama lelang. Nah tadi Pak Tompo bilang dia udah masuk ranah petun. Nah di petun dia menang tapi nggak bisa dieksekusi. Nah sekarang upaya hukumnya atau solusinya itu tentu dia harus menempuh jalur perdata. Kalau tun kan masalah keputusan tata usaha negara itu kan. Nah jadi sekarang upaya hukum dia masuk ke perdata dulu supaya hakim perdata menyatakan bahwa sah risalah lelang yang dibuat tahun berapa itu jual belinya, ya kan? Nah upaya yang ketiga atau solusi ketiga itu dia masuk ranah pidana pasal 167 ayat 1 penyerobotan tanah kosong, kan itu tanah kosong makanya diserobot, ya kan, masuk dia 4 tahun itu kan hampir pidananya. Nah kemudian juga ada Undang-Undang nomor 51 per-B tahun 1960 larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Saya sebagai ahli ini sering saya katakan kepada ketua majelis hakim, ya kan. Jadi bisa dia masuk pidana, tapi kalau saran saya dipidanakan aja dulu siapa ononya itu. Oknumnya itu saya lihat di situ ada developer. Tadi kan dikatakan itu untuk rumah-rumah PNS yang golongan kecil berpenghasilan rendah. Tapi ada juga komersilnya. Itu aja dilapor penyerobotan tanah. Nah, kalau ditanya polisi apa bukti Anda? Nah, bukti saya ini risalah lelang resmi sudah kita bayar 500 juta tahun sekian, ya kan? Nah, jadi ada upaya hukum beberapa.
kalau sampai putusan tun yang berkekuatan hukum tetap itu yang sudah ingkrah itu tidak mampan untuk mengeksekusi, ya kan? Sebenarnya kalau putusan tata usaha negara itu sudah menyatakan tidak sah SK penguasaan dari gubernur tersebut untuk tanah 2 hektar ini kan tumpang tindih 2 hektar aja kan, 56 hektar dengan 2 hektar, ya kan? Kalau nggak salah ya, saya cermati tadi omongannya Pak Muhtar Tompo ini. Jadi ini sebenarnya masalah tumpang tindih atau dikenal di dalam peraturan Menteri BPN, Kepala BPN itu 999 itu cacat administrasi. Salah satu cacat administrasi itu dalam hukum administrasi pertanahan itu adalah tumpang tindih. Nah, kenapa tumpang tindih? Nah, tumpang tindih ini ada penyerobotan dan ada SK penguasaan. Nah, SK penguasaan inilah seolah-olah dalil developer untuk membangun di situ, sehingga instansi daripada gubernur, misalnya dinas pemberian pembangunan IMB, izin mendirikan bangunan, baik. Nah, Pak Siombing, peran BPN bagaimana? Oknum-oknum yang disebutkan oleh Pak Toto. Peran BPN itu dia masuk ke pasal 27. Nah, sekarang ini kan sebenarnya untuk tanah-tanah terlantar itu kan mulai ada peraturannya semenjak Pak Presiden Soeharto, PP 3698. Tapi itu pun dikatakan untuk pemanfaatan tanah-tanah lahan tidur atau tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Itu idenya, karena dulu 98 itu krisis kita kan. Nah, jadi instruksi Presiden, ayo developer-developer yang punya tanah yang kosong coba dikasih kepada orang-orang pengangguran. Itu idenya itu. Dan kita pun dulu membuat SK gubernur dari Biro Hukum mengenai pemanfaatan tanah tidur yang khusus di DKI Jakarta. Nah, itu ada kaitannya? Itu pun saya nggak tahu. Kalau di Jakarta kita mendraft dulu bagaimana tata cara pinjam pakai tanah-tanah lahan tidur atau tanah kosong di atas, misalnya seperti Podomoro Land, banyak kan tanah kosongnya itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh masyarakat waktu itu. Nah, baru sekarang, kemudian juga pemblokiran. Tadi kan dikatakan pemblokiran itu sekarang ini ada peraturan terbaru itu hanya 1 bulan kalau perorangan. Dia bisa sampai ingkrah, sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan kalau ada surat dari penegak hukum, misalnya dari hakim. Ya, itu. Ada lagi mau ditanya? Ya, sebentar dulu ya, Pak Siombing ya. Siap. Terima kasih pencerahannya. Pak Siombing, singkat saja closing statement dari Anda, Pak Siombing, pakar agrar ya. Iya. Jadi saran saya kepada Bapak saya juga ya, Pak Menteri ini, Pak Hadi ini ya. Jadi pertama itu barangkali karena yang paling krusial dalam masalah tanah ini, khusus dalam sertifikat, adalah tanah kosong. Jadi saran saya, tanah-tanah kosong ini sebaiknya hak-haknya itu diberikan hak-hak yang bersifat sementara. Itu dulu. Kemudian sasaran mafia-mafia ini juga rumah-rumah tua yang tak bertuan. Terus juga orang-orang jompo. Terus juga orang-orang anak yatim piatu dan lain-lain. Itu. Jadi subjek mafia tanah itu sebenarnya itu sasarannya. Tanah kosong, rumah-rumah tua yang tak bertuan lagi, terus kemudian juga orang-orang jompo dan anak yatim piatu. Nah, khusus masalah yang tren sekarang ini, pendaftaran tanah sistematik lengkap itu, PTSL itu, ini pun saya memberikan saran kepada Bapak Menteri untuk ditinjau kembali. Jadi ini kan sebenarnya perpanjangan Prona dulu tahun 81. Saya masih melakukan Prona dulu di Rawamangun itu. Baru masuk pegawai tahun 81. Saran saya khusus pendaftaran tanah sistematik secara lengkap ini, ya masuklah dia seperti Prona. Jadi dia bisa masuk kepada yang sudah tertata. Jadi kalau kita dulu di Prona, itu yang sudah sesuai dengan perkaplingan RUTR, Rencana Umum Tata Ruang.
Nah kalau PTSL ini kan objeknya itu kan semuanya nggak jelas. Nah disinilah Oke, baik, Bu. masuk mafia ini gitu. Oke, baik. Ketika ada Ya. kosong dia diserobot langsung dibikin surat sesuai dengan PP 2497 itu ada surat pernyataan perjaring apabila seseorang menguasai tanah selama 20 tahun maka bisa memohon hak atau sertifikat, padahalnya mungkin dia TKA atau TKW Arab sana 10 tahun nggak pulang-pulang di sana terus sampai beranak cucu di sana. Nah itulah mungkin sumbang saran kami baik. ke Bapak Menteri. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Dev Siombing.